Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 keterampilan dasar mengajar. Apa yang dimaksud dengan keterampilan dasar mengajar? Keterampilan dasar mengajar adalah salah satu keterampilan dengan karakteristik khusus yang mesti dikuasai oleh guru untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam proses pembelajaran secara profesional menurut Siswanto tahun 2010. Keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru ada 3. Yang pertama, keterampilan membuka. Keterampilan membuka pelajaran atau set induction adalah oleh guru pada saat kegiatan pembuka untuk menciptakan prakondisi belajar bagi anak agar mental, perhatian, dan motivasinya terpusat, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal, menurut Ahdiani tahun 2017. Tujuan keterampilan membuka ada 5. Yang pertama, membangkitkan motivasi dan perhatian. Yang kedua, membuat anak memahami tugasnya. Yang ketiga, menyiapkan mental anak untuk memasuki kegiatan inti pelajaran. Yang keempat, menyadari anak akan hubungan antara pengalaman sebagai bahan yang akan dipelajari. Yang kelima, memberikan gambaran tentang pendekatan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Komponen-komponen membuka pembelajaran terdiri atas yang pertama, menarik perhatian anak seperti gaya mengajar guru yang menyenangkan, menggunakan media yang menarik, berinteraksi yang bervariasi, dengan cara bernyanyi, sehingga pembelajaran di kelas pun akan menjadi menyenangkan. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Guru harus mampu bersikap ramah, antusias, bersahabat, dan hangat. Mengapa demikian? Sikap seperti itu dapat menimbulkan faktor-faktor dari dalam yang mendorong tingkah laku dan kesenangan anak dalam pembelajaran. Guru dapat membangkitkan motivasi anak dengan cara menimbulkan rasa ingin tahunya. Yang ketiga, memberikan acuan agar anak memperoleh gambaran yang jelas mengenai tema dan materi yang akan dipelajarinya. Contohnya, guru berkata, "Anak-anak, hari ini kita akan bermain dengan tema binatang." Anak-anak memperhatikan gambar yang ibu bawa. Lalu, anak-anak melihat dan menceritakannya di depan. Yang keempat, membuat kaitan. Seorang guru mengajarkan materi yang baru, maka guru perlu mengkaitkan dengan hal-hal yang telah diketahui oleh berdasarkan pengalaman anak, minat, dan kebutuhan. Hal tersebut inilah akan menjadi bahan pengkaitan. Contohnya, guru mengulang kembali materi sebelumnya, sehingga hal ini dilakukan jika materi baru ada kaitannya dengan materi yang akan dipelajari saat ini. Keterampilan menjelaskan adalah keterampilan dasar mengajar yang utama yang dikuasai oleh guru dalam mengajar. Seperti yang diungkapkan oleh Marno bahwa memberikan penjelasan pada kegiatan pembelajaran merupakan salah satu aspek yang penting dalam kegiatan pembelajaran, menurut Marno tahun 2014. Jadi, sebagai calon guru, sebaiknya harus mempelajari terlebih dahulu mengenai keterampilan menjelaskan, menguasai materi pelajaran yang akan disampaikan, dan menggunakan metode yang bervariasi sehingga tidak membosankan. Dengan demikian, nantinya proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan keterampilan menjelaskan ada 4. Yang pertama, agar guru bisa memperoleh respon dari anak didik tentang penguasaan materi yang telah dijelaskan sehingga anak bisa berpikir dengan baik. Yang kedua, mengajari anak agar bisa terus konsisten untuk berpikir dan memperhatikan suatu penjelasan sehingga materi yang terserap bisa lebih efektif. Yang ketiga, anak bisa memahami proses berpikir dengan menggunakan fakta yang ada untuk mendapatkan solusi dari masalah.
Yang keempat, mengayomi anak didik sehingga mereka bisa lebih menguasai mata pelajaran dengan baik. Komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Yang pertama, menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi adalah memberitahu anak bagaimana pengertian-pengertian dasar materi pembelajaran. Contohnya seperti mengenai tema binatang, guru menjelaskan binatang ulat, binatang yang memakan dedaunan, hidup di pohon, tidak menggigit, tetapi menimbulkan rasa gatal ke badan, seperti itu. Yang kedua, menggunakan contoh-contoh. Untuk meyakinkan pemahaman anak terhadap materi yang telah dijelaskan, berilah contoh konkret secara nyata. Misalnya, membawa gambar atau benda sesuai tema yang akan diajar. Yang ketiga, memberikan penjelasan yang penting. Nah, langkah ini adalah langkah inti dalam penjelasan. Penjelasan dimaksud saling mempengaruhi, bahkan menunjukkan sebab akibat. Contohnya seperti mengapa ulat hidup di pohon, mengapa ikan hidup di air. Nah, guru harus bisa menjelaskan kepada anak-anak mengenai ulat dan ikan tersebut. Seperti itu. Yang keempat, mengajukan pertanyaan kepada anak-anak mengenai materi yang belum dipahami. Yang ketiga, keterampilan menutup. Keterampilan menutup dalam pembelajaran ini harus ditutup dengan sempurna berdasarkan komponen yang ada, agar pembelajaran dapat dilihat keberhasilannya sesuai tujuan pembelajaran, yaitu untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengalaman belajar atau hasil belajar yang telah dikuasai, menurut Dadang Sukirman tahun 2019. Tujuan keterampilan menutup ada 3. Yang pertama, mengetahui tingkat keberhasilan anak dalam mempelajari materi pelajaran. Yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, membantu anak untuk mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasainya dalam hal-hal yang baru saja dipelajari. Komponen-komponen keterampilan menutup, yang pertama, meninjau kembali atau mereview. Nah, pada akhir kegiatan, guru sebaiknya meninjau kembali hal-hal yang dianggap penting, serta apakah inti pelajaran yang diajarkan sudah dipahami oleh anak atau belum. Hal ini dapat dilakukan setiap saat selesai memberikan suatu konsep ataupun pada akhir pelajaran. Kegiatan ini meliputi merangkum inti pelajaran yang berlangsung selama proses kegiatan belajar mengajar. Dimaksudkan dengan adanya ringkasan, anak-anak yang belum paham bisa mempelajari kembali. Yang kedua, dengan melalui beberapa pertanyaan atau setelah membahas bagian-bagian dari satu topik, anak didik dapat diminta mengungkapkan bahan pelajaran yang baru saja didiskusikan. Yang kedua, mengevaluasi. Dalam menutup pelajaran, di samping mereview, guru seharusnya juga melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang baru saja dilakukan. Evaluasi merupakan salah satu upaya untuk mengetahui apakah anak sudah mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap konsep yang dijelaskan adalah dengan dilakukannya evaluasi. Bentuk-bentuk evaluasi itu secara terperinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendemonstrasikan keterampilan. Anak dapat diminta untuk mendemonstrasikan keterampilannya. Misalnya, guru meminta anak untuk menceritakan pelajaran yang sudah dipelajari. Yang kedua, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain. Misalnya, guru memberikan gambar kucing kepada anak untuk diwarnai. Yang ketiga, mengekspresikan pendapat anak sendiri. Guru dapat meminta anak untuk memberi komentar tentang keefektifan sesuatu demonstrasi yang dilakukan guru atau anak-anak lainnya. Misalnya, setelah bermain peran tentang binatang, dalam bahasan pengenalan binatang kucing selesai, lalu anak diminta untuk mengemukakan pendapat dan perasaan mereka tentang peran yang dimainkan.
Yang keempat, latihan. Guru dapat memberikan latihan untuk dikerjakan anak. Latihan itu bisa berbentuk gambar atau melengkapi gambar. Misalnya, anak menggambar kucing dengan sesuai tema.